warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan kali ini kami akan mempresentasikan tugas fikih. Saya selaku ketua kelompok dan saya bernama Muhammad Ramadan Putra Alvaros dari kelas 10 IPS 3 dan saya absen 18. Dan ini adalah berikut rekan-rekan saya. Saya Naura Rizka Ardani, absen 23. Saya Dia Nur Aini, absen 8. Saya Rasyidah Hana Amani, absen 26. Saya Roja Muji Fadil, absen 27. Saya Stella Nadia Azhara dari absen 33. Saya Rina Kabo Junianto dari absen 4. Saya Reski Natana Binesta, absen 29. Assalamualaikum. Ya, oke. Jadi tadi kita sudah sempat perkenalan setiap anggota kelompok. Jadi kita langsung saja untuk membuat presentasinya. Penasaran? Ayo ikutin aja. Halo guys, oke. Jadi kita sudah ada di kelas. Jadi kita langsung saja presentasikan, dan ini tembok kita akan berubah jadi PDF-nya. Oke, yang pertama itu kewajiban mengurus jenazah. Seperti yang kalian lihat ini, jenazah berasal dari bahasa Arab yang berarti mayat dan dapat pula berarti usungan seberapa mayatnya. Hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Artinya, jika dalam suatu daerah terdapat orang yang meninggal dunia, maka seluruh orang Islam di daerah tersebut wajib mengurus jenazahnya, dan jika mereka tidak mengurus jenazahnya, maka semua orang Islam di daerah tersebut akan berdosa. Kewajiban mengurus jenazah antara lain memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah membersihkan dan mensucikan tubuh mayat dari kotoran dan najis yang melekat padanya. Setiap muslim yang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, wajib untuk dimandikan. 2. Mengafani jenazah berarti membungkus jenazah dengan selembar kain atau lebih yang biasanya berwarna putih setelah mayat selesai dimandikan dan sebelum disolatkan serta dikubur. 3. Mensolatkan jenazah adalah mendoakan, memintakan ampun dan rahmat bagi jenazah tersebut. Dalam sholat jenazah diperintahkan agar orang yang mengerjakannya mengikhlaskan doa dan memohonkan syafaat bagi jenazah. 4. Menguburkan jenazah adalah mengkebumikan atau mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Penguburan jenazah sendiri merupakan prosesi tahap akhir dalam mengurusi jenazah. Menguburkan jenazah akan membangkitkan kesadaran umat muslim dalam melaksanakan kewajiban beragama maupun bersosial. Oke, untuk selanjutnya adalah mati syahid yang dibawakan oleh teman saya yang bernama Rasyidah Hana Amani. Oke, lanjut aja. Let's go. Perkenalkan, nama saya Rasyidah Hana Amani. Saya akan mempresentasikan bab mati syahid. Syahid merupakan salah satu terminologi dalam Islam yang artinya adalah seorang muslim yang meninggal ketika berperang atau berjuang di jalan Allah, membela kebenaran atau mempertahankan hak dengan penuh kesabaran dan ikhlas untuk menegakkan agama Allah. 1. Syahid dunia, mati di medan perang hanya untuk mempertahankan tanah air, diri, dan harta mereka. 2. Syahid akhirat, mati secara mendadak, misalnya mati karena terserang penyakit jantung, kolera, dan lain-lain. 3. Kesepakatan bersama, mati di medan perang untuk meninggikan kalimat Allah. Cara mengurus orang yang mati syahid dunia ataupun akhirat sama dengan cara orang meninggal biasa, yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Orang mati syahid dunia akhirat tidak wajib dimandikan maupun disolatkan, tetapi langsung dikafankan dengan pakaian yang melekat di tubuhnya kemudian dikuburkan. Di sini saya akan menjelaskan bagian hikmah penyelenggaraan jenazah. Kedudukan manusia walaupun sudah meninggal tetap makhluk Allah yang paling mulia yang wajib diberikan penghormatan dan tetap diperlakukannya sebagai manusia yang masih hidup. Bahkan perlakuan itu tetap berlaku walaupun mayat sudah dikuburkan. Yang pertama, takziah. Takziah artinya menghibur atau mendorong agar sabar. Hukum takziah sunnah dan dilakukan selama 3 hari sejak terjadinya musibah kematian, baik sebelum jenazah dikuburkan maupun sesudahnya. Yang kedua,
Ziarah kubur. Ziarah kubur adalah mendatangi kubur seseorang dengan maksud mendoakan orang yang telah meninggal. Inilah ya ziarah kubur yang telah disyariatkan agama. Ziarah kubur dengan tujuan selain mendoakan seperti memintakan berkah dan sebagainya bukanlah termasuk ziarah kubur yang disyariatkan. Lalu kita ke bahasan yang selanjutnya, yaitu adab takziah. Yang pertama, menunjukkan sikap ikut berbelasungkawa atau musibah yang menimpa baik perilaku maupun dalam perkataan. Yang kedua, tidak mengeluarkan kata-kata atau ucapan yang menyinggung dan tidak menyenangkan keluarga yang sedang tertimpa kesusahan. Yang ketiga, memberikan nasihat agar tetap tabah dan bersabar dalam menghadapi musibah, karena musibah ini datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, disunahkan membawa makanan untuk keluarga yang tertimpa musibah atau bentuk-bentuk pertolongan lainnya. Terus, adab takziah selanjutnya dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu, memberi salam dan mendoakan ahli kubur. Saat berziarah, hendaknya dilakukan dalam keadaan khidmat dan khusyuk. Yang keempat, mengambil hikmah dari ziarah itu sendiri. Selanjutnya dilarang untuk duduk atau berjalan di atas makam. Menjauhi perbuatan batil seperti meratap dan menangis meraung-raung menyalahkan kehendak Allah. Berpakaian yang sopan, menutup aurat, longgar, tidak transparan, dan bersih. Tidak boleh mencela dan menyalahkan perbuatan ahli kubur semasa hidup. Hikmah takziah selanjutnya. Yang pertama, kehadiran tetangga, saudara, teman, dan orang lain akan sangat membantu dalam mengurangi beban mental yang harus mereka pikul akibat musibah itu. Yang kedua, mempertebal keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadarkan bahwa setiap jiwa akan mati serta mendorong untuk memperbanyak ibadah dan meningkatkan ketaatan. Yang ketiga, memperkuat hubungan persaudaraan sesama mukmin sehingga terbuka kemungkinan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Lalu hikmah yang selanjutnya adalah hikmah ziarah kubur. Yang pertama, meningkatkan keyakinan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan ziarah kubur, manusia disadarkan kembali bahwa hidup di dunia ini akan berlanjut terus sampai akhirat. Dan amal di dunia sangat menentukan keadaan di akhirat kelak. Yang ketiga, atau yang terakhir, meningkatkan kesadaran akan perlunya mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan sesama muslim. Sekian dari saya akan kembalikan kepada Faras. Oke, mungkin dari kita segitu aja. Kita sudah presentasikan semuanya dan materi juga sudah selesai. Oke, karena semuanya mungkin sudah lelah, jadi saya akan mewakilkan saja. Mohon maaf jika apabila ada kesalahan dan tutur kata yang tidak pantas untuk dimasukkan ke dalam video ini. Saya selaku ketua kelompok Muhammad Abdul Faras pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.